Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manusia untuk menghirup udara atau oksigen yang ada di lingkungan sekitar, kemudian mengeluarkan karbon dioksida CO2 serta uap air H2. Merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup melalui rongga hidung yang dilapisi oleh membran lendir yang menghangatkan, membersihkan, dan melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru. Faring atau tenggorokan ini berbentuk seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Fungsi faring ini adalah sebagai penyalur udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke laring. Yang terletak di bagian atas saluran pernapasan dan berfungsi sebagai jalur udara utama ke dalam paru-paru. Laring juga berperan dalam produksi suara. Trakea sering disebut juga sebagai tenggorokan. Trakea berfungsi sebagai saluran udara yang panjang dan fleksibel yang terhubung langsung ke laring dan membawa udara ke bronkus. Bronkus bentuknya menyerupai tabung dan saluran udara besar yang bercabang dari trakea dan memasuki paru-paru. Bronkiolus adalah saluran udara kecil yang bercabang dari bronkus yang menyalurkan udara ke alveolus. Alveolus adalah struktur kecil seperti kantong di ujung bronkiolus di dalam paru-paru. Pada alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Adalah organ dalam sistem pernapasan yang menampung udara sehingga oksigen tersebut disalurkan di seluruh tubuh manusia. Pernapasan perut ini terjadi karena gerakan perut diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan perut. Pengambilan udara pada pernapasan perut ini terjadi pada saat otot diafragma berkontraksi atau posisi diafragmanya mendatar, yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Lalu, pengeluaran udara pada pernapasan perut ini terjadi saat otot diafragma berelaksasi atau posisi diafragma melengkung ke atas, kemudian menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk. Pengambilan udara pada pernapasan dada ini terjadi saat otot antarusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Kemudian, saat pengeluaran udara terjadi pada saat otot antarusuk berelaksi atau mengundur. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula. Asma adalah kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, dan membengkak dan menghasilkan lendir berlebihan sehingga menyulitkan bernapas. Asma bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancamkan jiwa. Penyakit influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pengertian penyakit TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang mengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru, dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC.